Bapak Sabto Hudoyo, ya. Beliau itu adalah seorang seniman yang serba bisa. Jadi dia tidak hanya melukis, tetapi juga membina pengrajin-pengrajin seperti di Kasongan, di desa Tomang Boyolali, di desa kerajinan di Temanggung, dan di seluruh Indonesia, hampir di setiap daerah-daerah yang menghasilkan ada seni dan budayanya, beliau selalu datang ke sana untuk memberikan pendidikan dan juga memberikan sentuhan-sentuhan seni kepada setiap daerah masing-masing. Disinilah Indonesia kecil di Sabto Hudoyo Gallery, karena ada barang-barang kerajinan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Irian, dari kerajinan dari Asmat, dari suku Dayak, dari Lombok, Sumbawa, Sumba, Nias, Rote, Sumatera, dan Jawa sendiri, dari seluruh Indonesia. Itulah bahwa Pak Sabto Hudoyo selalu melihat bahwa Indonesia itu sangat beraneka ragam keseniannya. Dan Mas Sabto Hudoyo itu dari kecil sudah memang darah seni, ya. Eyang-eyangnya itu bujangga-bujangga besar seperti Ki Padmo Susastro, Ronggo Warsito, Harjo Wirogo, dan juga itulah darah seni mengalir dari eyang-eyangnya gitu. Dan disinilah tempat, kalau Pak Sabto dulu selalu bilang di sini untuk tempat pajangan, ya, barang-barang seni yang sudah dihasilkan oleh para pengrajin. Nanti kalau ada turis yang datang, saya kalau mau belilah ke pengrajin itu. Kenapa seperti Kasongan menjadi berkembang menjadi desa seni? Karena itulah kita selalu, Pak Sabto selalu pergilah ke sana gitu. Dan seperti itu Pak Sabto Hudoyo juga sangat menghargai seniman, karena selalu kalau ke tempat daerah mana-mana selalu ada makam pahlawan. Kenapa seniman tidak ada makam senimannya gitu? Makanya Pak Sabto mempunyai ide membuat makam seniman untuk para seniman-seniman yang berjasa buat bangsanya, dijadikan membuat makam seniman, di mana nanti suatu hari kalau beliau itu meninggal, ada makam khusus untuk para seniman. Disitulah pahlawan-pahlawan seniman disemayamkan, dan karya-karyanya akan dijadikan sebagian untuk koleksi museum yang sekarang ini sudah berdiri, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti karya-karya para seniman yang ada di sana akan dijadikan koleksi untuk museum seniman Giri Sabto di Imogiri. Jadi waktu itu bahwa Pak Sabto sedih juga, ya, bahwa kok di setiap daerah ada makam pahlawan. Makanya terus Pak Sabto mencari tempat kemana-mana, tetapi selalu ditolak, nggak bisa gitu. Akhirnya ada di sebelah makam raja itu ada gunung yang bagus sekali. Pak Bupati waktu itu ada tempat, Pak, tapi harus dibebaskan karena itu tanah rakyat yang tidak produktif. Tapi bagaimana? Itu sebelahnya adalah makam raja. Maka saya sama Pak Sabto menghadap Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu, mohon izin, bolehkah sebelah makam raja kita membangun makam khusus untuk para seniman? Beliau Sultan Hamengkubuwono, monggo katanya, karena seniman itu adalah sejajar dengan raja-raja. Tanpa seniman kerajaan itu akan hampa, karena semua karya-karya seniman itu adalah membuat raja-raja itu menjadi besar karena karya-karya senimannya gitu. Jadi Pak Sabto Hudoyo waktu itu langsung membeli, ya, tanah itu tidak diberikan gratis. Kita membeli tanah itu dengan ganti rugi otomatis karena tanah itu tidak produktif. Kita menjanjikan pada rakyat di sana, oke, kita belikan dengan 2 kali tanahnya itu luasnya. Diberikanlah kita, lalu setelah itu kita baru bisa membangun makam itu dengan biaya sendiri, saya sama Pak Sabto waktu itu. Akhirnya karena Pak Sabto selalu bilang, kita jangan seminar-seminar. Kalau seminar kita nggak akan jadi. Tapi kita buktikan dulu bahwa kita punya dharma bakti, apa yang kita berikan, apa yang kita bisa persembahkan untuk para seniman selama kita hidup ini adalah dihadiahkan dari seni, dan kita meninggal juga memberikan hadiah kepada para seniman, dan juga karya-karya itu akan diabadikan sampai kapanpun, bahwa seniman itu adalah
mempunyai sesuatu yang indah. Waktu hidup indah, menciptakan keindahan, meninggal pun indah dengan suatu meninggalkan karya-karya yang indah gitu. Itulah jadi Pak Sabto menyumbangkan semua waktu itu, karena Pak Sabto kalau menjual lukisannya itu 1/4 aja untuk kita, untuk hidup. Yang 3/4 itu untuk sosial, untuk memberikan sentuhan memberikan ilmu-ilmunya kepada pengrajin-pengrajin, menjadikan mereka itu menjadi pengrajin yang terkenal, menjadi pengrajin yang bagus ya, yang karya-karyanya juga diakuin sama dunia. Disitulah kepuasan Pak Sabto Hudoyo, karena hidup itu sak madyo. Katanya hidup itu cuma numpang umbe ya, numpang minum gitulah. Jadi filosofinya dia TSC, tahu sama tahu, tabah, sabar dan tawakal, bahwa hidup itu adalah kita saling memberi, saling menyayangi dan saling mengasihi gitu.